Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang di podcast Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Sama seperti yang sebelumnya, ini masih dipakai untuk mata kuliah profesi kependidikan. Nah, hari ini podcastnya juga temanya masih sama ya seperti yang sebelumnya, yaitu guru profesional. Guru profesional di sini nanti kaitannya akan kita kait-kaitkan dengan kurikulum merdeka dan guru penggerak. Nah, untuk hari ini yang kemarin sudah ada kepala sekolah penggerak ya Pak ya, kemudian ada fasilitator sekolah penggerak dari dosen. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Bapak Dr. Randes I. Gede Mendera, benar ya Pak ya? Betul, ya. Kebanyakan yang salah katanya Mandera, salah. Mendera MT. Beliau adalah guru di SMA Negeri 17 Palembang dan juga merupakan fasilitator guru penggerak. Kalau Bu Rahmi kemarin adalah fasilitator sekolah penggerak, kalau Bapak adalah fasilitator guru penggerak, benar gitu ya Pak ya? Selamat datang Pak Gede. Baik, terima kasih. Lama tidak bertemu Pak Gede. Betul, ya. Beliau adalah alumni, sebenarnya alumni di Prodi Pendidikan Kimia, satu angkatan sepertinya dengan Pak Hartono ya Pak ya? Iya, satu angkatan ya. Oke, hari ini sedikit ada tanya-tanya santai aja ya Pak ya. Saya juga ingin belajar sebenarnya karena saya adalah salah satu praktisinya yang akan mengajar mahasiswa yang akan jadi guru gitu ya. Berarti harus mengembangkan ilmu juga. Nah, sekarang yang lagi in itu kurikulum merdeka dan nanti akan cerita tentang guru penggerak. Nah, kalau secara umum ya Pak ya, ini kan Bapak sebagai fasilitator guru penggerak tersebut, apa sih Pak tugas dari guru penggerak? Nanti baru ke fasilitatornya apa gitu. Baik, guru penggerak itu adalah guru yang telah mendapatkan pelatihan ya selama 6 bulan. Guru penggerak ini memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran karena dia mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan, pertama adalah mengubah mindset diri, menggerakkan teman sejawat dalam transformasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru penggerak juga melakukan perubahan ya di kelas tempat dia mengajar. Bagaimana pembelajaran itu dirancang berpihak pada murid, pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, bekal ilmu yang didapatkan sebagai guru penggerak itu adalah yaitu bagaimana seorang guru penggerak itu menyusun program pengembangan sekolah dan kepemimpinan murid. Nah, dengan 3 bekal itu, maka guru penggerak diharapkan mampu melakukan transformasi pendidikan, transformasi pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani. Ya, tuturi Handayani ing karso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi Handayani, yang sementara kita ini baru fokus pada tuturi Handayani gitu. Lebih fokusnya ke arah sana. Oke, jadi memang kalau kurikulum merdeka ini lebih fokusnya ke pemberdayaan si peserta didik ya Pak ya, maksudnya tuh memang berfokusnya gitu. Betul ya, fokusnya ke peserta didik. Iya, peserta didik. Oke Pak, nah sekarang Pak ya, kalau Bapak sebagai perannya kan sebagai fasilitator. Nah, itu apa saja sih Pak yang sebagai tugasnya gitu? Kalau fasilitator itu kalau diibaratkan di tentara itu adalah tentara angkatan udara. Kenapa begitu Bapak? Karena fasilitator ini berperan sebagai memfasilitasi tugas-tugas calon guru penggerak secara daring. Secara daring, menyelesaikan tugas-tugas secara daring dengan menggunakan namanya alur merdeka. Nah, alur merdeka itu seperti apa Bapak? Merdeka itu bahwa CGP itu belajar menggunakan alur dengan tahapan M-nya adalah mulai dari diri. Artinya CGP mempelajari dengan merefleksikan apa yang dia sudah pahami dan apa yang akan dipelajari. Itu mulai diri. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Nah, disinilah sebenarnya
guru penggerak itu belajar secara daring, ya. Materi-materi modul yang saya sebutkan ada 3 tadi, ya. Itu secara daring. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah ruang kolaborasi. Nah, pada ruang kolaborasi inilah sebenarnya peran fasilitator nanti memberikan fasilitasi dari 2 kegiatan di situ secara daring. Yang pertama adalah di diskusi kelompok, kemudian yang kedua adalah presentasi, dan itu semua secara daring. Kemudian yang keempat itu adalah demonstrasi kontekstual. Ini pun juga kegiatan secara daring di mana CGP atau calon guru penggerak ini lebih mengeksplorasi lagi, ya, secara mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merdeka, ya, eksplorasi konsep. Nah, pada eksplorasi konsep ini itu lebih pada istilahnya CGP mengeksplorasi pemahamannya, nanti didampingi oleh instruktur. Nah, gitu. Jadi yang mendampingi CGP ini calon guru penggerak ada 3. Ada pendamping atau ada pengajar praktik, itu mendampingi secara luring. Kemudian ada fasilitator memfasilitasi penyelesaian tugas-tugas dari CGP secara daring. Ada instruktur, yaitu memberikan penguatan pemahaman dari materi-materi yang akan dipelajari secara daring, secara periodik. Nah, kemudian berikutnya adalah ada koneksi antar materi, ya. Kemudian yang terakhir ada aksi nyata. Nah, inilah tahapan kita merdeka itu, ya. Jadi mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi, ada demonstrasi kontekstual, ada yang E-nya itu adalah eksplorasi pemahaman. Ya. Jadi di sini apa tadi? Eksplorasi konsep. Ini di sini ada, ya. Di sini adalah istilahnya, ya, lebih pemahamannya, ya. Oke, Pak. Ini merupakan, selama ini mikirnya itu apalah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, dari kata merdeka. Dipikir memang benar-benar yang merdeka kayak gitu. Mungkin begini. Kalau ini kaitannya mungkin perlu saya saya jelaskan. Di sini yang tadi itu adalah alur merdeka, berbeda lagi dengan kurikulum merdeka. Oke, ini alurnya. Ya, ini kan alur ini adalah alur tahapan yang digunakan oleh guru penggerak untuk belajar materi ataupun program yang digunakan. Nah, sementara yang disebut kurikulum merdeka adalah kurikulum yang digunakan oleh atau yang menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan oleh sekolah dalam mengatasi kesulitan atau kendala belajar ketika pandemi kemarin sebenarnya. Jadi, itu istilahnya kurikulum ini lahir karena adanya pandemi. Betul. Kenapa munculkannya kebijakan itu? Karena itu kaitannya dengan kurikulum 2013 itu sangat muatannya sangat banyak. Kemudian dari si waktu tidak memungkinkan, maka dimunculkanlah kebijakan yaitu kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah penyederhanaan dari kurikulum 2013. Nah, karena dampaknya itu lebih positif menggunakan kurikulum berdasarkan penelitian bahwa sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat itu ternyata loss learning-nya itu tidak sebesar menggunakan kurikulum 2013. Maka muncullah opsi yang ketiga adalah kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka itu berpusat pada penyederhanaan konten, berfokus hanya pada materi-materi esensial dan kontekstual. Jadi kalau kita bicara bukan dibanding-bandingkan ya Pak, ya Pak boleh katanya banding-bandingkan, tapi memang sebenarnya penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya gitu ya, dari kurikulum 2013. Nah, kita udah cerita sedikit tentang kurikulum merdeka Pak ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kimianya. Bagaimana sih struktur kurikulum merdeka itu sendiri pada mata pelajaran kimia? Kalau kita bandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka pada mata pelajaran kimia, itu tentu harus kita pahami dulu dari kerangka dasar kurikulumnya.
Kalau kurikulum 2013 itu mengacu pada standar isi yang diturunkan menjadi kompetensi dasar KD. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka itu dari standar isi diturunkan menjadi capaian pembelajaran. Di mana dari capaian pembelajaran ini akan dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP-TP. Kemudian TP ini akan disusun menjadi sebuah rangkaian namanya alur tujuan pembelajaran ATP. Nah, artinya kurikulum Merdeka lebih memberikan keleluasaan bagi guru dalam menjabarkan CP menjadi TP dan ATP. Artinya guru harus bertanya ketika melihat kurikulum Merdeka pada mata pelajaran kimia, apa yang akan saya ajarkan? Itu materinya. Kemampuan apa yang akan dimiliki siswa? Itu kompetensinya. Lalu bagaimana cara mengajarkannya? Itu pendekatannya. Nah, artinya kalau di kurikulum 2013 sudah secara rigid, apa yang akan diajarkan akan terlihat pada KD. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, guru harus menganalisis CP-nya dulu. Nah, tentu akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru memahami CP. Begitu. Nah, termasuk nanti menentukan materi apa yang akan diajarkan untuk bisa mencapai CP di akhir fase. Contoh kimia misalkan, ya. Gimana, Pak? Nah, kimia sekarang ada beberapa penyederhanaan di situ. Fokusnya adalah pada materi-materi yang kontekstual memiliki terapan tinggi. Salah satunya adalah struktur atom misalkan, itu erat kaitannya dengan nanoteknologi. Nanoteknologi itu berkaitan dengan struktur atom di mana nanoteknologi sudah banyak digunakan di berbagai bidang, salah satunya di farmasi, di kimia itu. Karena kaitan dengan masalah semakin kecil ukuran partikel, itu maka kualitas dari material itu akan semakin baik, begitu. Untuk ininya ya Pak ya, struktur ada lagi nggak Pak kira-kira? Oh, tentu yang lain seperti misalkan masalah teknologi yang kaitan dengan masalah makromolekul, ya, berkaitan dengan plastik. Kemudian juga berbagai materi-materi lain yang memiliki terapan. Maka sekarang sebenarnya kalau ketika seorang guru kimia itu tidak hanya fokusnya hanya pada materi gitu ya. Tapi bagaimana materi itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi gini ya Pak, berarti kalau kita cerita tadi ada capai. Kalau kemarin kan KD, nah sekarang KD, capaian pembelajaran. Betul. Capaian pembelajaran itu sendiri di kurikulum Merdeka itu tidak ditentukan, yang menentukan guru. Capaian pembelajaran sudah ditentukan, oleh pemerintah sesuai dengan SK Kepala Beskap ya, SK Kepala Beskap ya, 033 tahun 2022. Beskap, saya catat dulu Pak, ini saya akan sampaikan ke nomor 033 tahun 2022 tentang CP. Itu ada, berarti tinggal guru atau calon guru yang ingin jadi apa namanya, nanti kan namanya calon guru ingin jadi guru kan gitu, harus memahami CP. Betul, kalau CP itu saya ibaratkan Bu Maipa, itu adalah seperti kalau sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan itu maka kita akan menentukan titik awalnya, titik akhirnya. Kemudian untuk mencapai titik akhir itu tentu kita melalui tempat-tempat tertentu, itu yang disebut TP. Tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah sebenarnya tujuan sementara atau tujuan antara untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan akhir itulah yang disebut dengan CP. Tujuan antara itu disebut tujuan pembelajaran. Rangkaian dari setiap tujuan dari awal sampai akhir itulah disebut ATP. Jadi posisi dari CP untuk di kurikulum 2013 itu setara dengan KI dan KD. Kalau di 2013 ya biar guru itu punya gambaran di mana sih kedudukan CP ini gitu. Benar. Karena kan istilahnya pun berbeda. Kalau KD di 2013 dengan kurikulum sebelumnya itu sama kan Pak, kompetensi dasar. Iya. Maksudnya selama ini udah tahu yang ingin kita turunkan adalah kompetensi dasar. Nah, sekarang apa sih capaian pembelajaran? Betul. Jadi di situ lebih lebih general, Bu. Benar. Kalau CP itu kan dia berupa deskripsi.
kalau seingat saya kalau di KD dulu ya Pak ya, itu poin per poin. Ya KD betul. 3.1 pasangannya 41, dia berpasangan kan. Pak. Betul. Nah, jadi kalau dulu ada istilahnya pengetahuan dan keterampilan dia secara terpisah. Sekarang di CP di situ artinya tidak lagi dipisahkan mana pengetahuan, mana keterampilan, tetapi dalam satu deskripsi itu. Tetapi setiap CP seluruh mata pelajaran termasuk kimia itu paling tidak dia memuat 2 komponen. Komponen pertama namanya adalah kompetensi, komponen kedua adalah materi. Nah, jadi guru itu harus menentukan mana kompetensi, mana materi dalam CP yang akan diajarkan. Oke, mudah-mudahan ini ada gambaran Bapak ya, karena beneran untuk informasi tentang kurikulum Merdeka ini masih sangat minim untuk kami. Kalau kami dosen mungkin akan membaca, tapi kalau mahasiswa kalau tidak di-sharing Pak nggak akan tahu gitu. Mungkin ini dia akan tergerak membuka tentang kepala Beskap tadi, peraturan kepala Beskap tadi yang seperti CP tentang CP. Oke, Bapak. Nah, tadi tentang strukturnya. Nah, sekarang kalau kita cerita gimana sih Pak? Kan katanya ada perubahan nih, kan tadi kita cerita CP. Sekarang jam pelajaran, kan ada perubahan katanya Pak ya. Itu bagaimana sih Pak diterapkan di dalam kurikulum Merdeka? Nah, kurikulum Merdeka itu diatur Bu ya per fase, jadi tidak lagi per minggu jamnya itu. Kalau dulu kan per minggu ya, misalkan kimia dulu katakanlah 3 jam per minggu kan. Nah, sekarang jam mata pelajaran itu dibuat per fase. Kalau di SMA itu ada 2 fase, fase E dengan fase F. Fase E itu untuk kelas 10, fase F itu untuk kelas 11, 12. Nah, kemudian gambarkan dulu Pak biar paham gitu. Ya, per fase itu artinya disesuaikan dengan tingkat kematangan psikologi anak sebenarnya itu. Nah, di SMA ada 2 fase, fase E dengan fase F. Untuk kimia artinya di SMA itu ada 2 CP. CP fase E, ada CP fase F. Nah, untuk fase F karena di situ ada kelas 11, kelas 12, artinya guru di sekolah tersebut perlu memetakan mana materi-materi pembelajaran di fase F yang akan diajarkan di kelas 11 dan mana materi yang diajarkan di kelas 12. Artinya guru kelas 11 dan kelas 12 duduk bersama, menyepakati diskusi untuk menentukan pemetaan materi tersebut. Gitu. Nah, kemudian kita kembali struktur. Nah, di struktur di kurikulum Merdeka itu ada 2 bagian, Bu. Yang pertama namanya adalah intrakurikuler. Yang kedua adalah project. Nah, itu komposisinya kurang lebih untuk intra 70%, untuk project 30%. Nah, contoh kimia misalkan. Kimia itu kalau dihitung jumlah jamnya dia 72 JP per tahun. Kemudian proyeknya 36 JP per tahun. Nah, sekarang untuk intra, kalau kita asumsikan bahwa minggu efektif itu ada 36 minggu, maka jumlah jam kimia itu 72 dibagi 36, maka untuk intrakurikulernya adalah 2 JP per minggu. Kemudian proyeknya itu kalau diasumsikan minggu efektif 36 bagi 36, maka ada 1 jam per minggu, maka total jam kimia intra dan proyek dalam 1 minggu ada 3 JP. Dalam 1 minggu? Iya, begitu ngitungnya. Nah, hanya saja untuk struktur kurikulum untuk kurikulum Merdeka itu mata pelajaran kimia itu tergabung dalam mata pelajaran IPA. Di dalamnya ada kimia, fisika, biologi. Nah, dalam pembelajarannya itu bisa dilakukan secara blok, bergantian, bisa dilakukan secara terintegrasi dengan sistem team teaching, mengajar bersama-sama, bisa diajarkan secara paralel, atau masing-masing dia mengajar dengan jam yang terpisah. Nah, dalam pelaporan nanti di raport yang muncul adalah nilai mata pelajaran IPA. Oh, jadi tidak kimia. Bukan. Jadi kimia, fisika, biologi itu hanya dalam pengorganisasian saja, gitu. Oh, jadi begitu. Untuk itu mungkin yang kalau kita dapat tentang bagaimana jam pelajaran kimia dikaitkan juga tadi dengan strukturnya. Betul, strukturnya seperti itu, ya. Kalau kita cerita tentang jam sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Sangat berbeda karena proyeknya itu nanti juga ada yang di kurikulum Merdeka itu ada proyek namanya proyek kolaboratif.
proyek lintas mapel dilaksanakan secara terpisah dari Indra. Kemudian fokusnya adalah pemecahan masalah. Lalu yang paling penting adalah di situ capaian adalah namanya profil pelajar Pancasila ya. Nah, itu dilakukan dalam bentuk yang namanya adalah penguatan ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi proyek itu tidak dikaitkan dengan muatan mata pelajaran, tapi kolaborasi lintas mata pelajaran. Begitu. Nah, itu untuk kita udah cerita tentang tadi apa ya, kurikulum merdeka. Nah, sekarang balik lagi ke guru penggerak baik, Pak baik, ya. ya. Nah, kalau misalnya mau jadi guru penggerak, kompetensi apa saja sih Pak yang menunjang gitu untuk jadi seorang guru penggerak yang baik gitu? Itu kita iniin dengan mapel kita Pak, kimia. Baik, salah satu istilahnya kompetensi guru penggerak itu kan adalah nanti bisa menggerakkan komunitas atau bisa menggerakkan rekan sejawat itu kata kuncinya. Nah, oleh karena itu seorang guru penggerak itu harus memiliki tentu kompetensi untuk dirinya, kompetensi mengubah mindset dirinya maksud saya, kemudian mengajak orang lain untuk bertransformasi, mengubah pembelajaran, paradigma pembelajaran di kelas yang mungkin tadinya lebih pada memberikan instruksi, maka pembelajaran yang sekarang itu adalah pembelajaran partisipatif. Jadi pembelajaran partisipatif artinya pelajar atau murid itu menjadi tujuan utama. Bagaimana pembelajaran dilakukan sehingga siswa itu merasa nyaman, ya siswa itu merasa dihargai, siswa itu merasa dimanusiakan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru itu adalah menuntun tumbuh kembangnya bakat anak. Jadi kalau ibarat dalam pertanian, kalau kita nanam jagung kan nggak mungkin kita mengubah hasilnya menjadi padi gitu ya. Maka tugas guru bukan harus membuat murid sukses, tapi tugas guru memfasilitasi bakat baik apa yang dimiliki anak tersebut. Ya karena pada dasarnya setiap anak itu adalah mengikuti kodrat zaman, kodrat alam. Itu kenapa yang kemarin Pak ya yang sebelumnya itu bicara kalau misalnya memang kurikulum merdeka ini ceritanya mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, apalagi terutama untuk digitalisasi katanya. Jadi itu oke Pak. Nah selanjutnya Pak, kalau misalnya gini kan kita udah tahu jadi guru penggerak. Nah sekarang hubungannya dengan tema kita guru profesional. Nah itu gimana sih Pak ya hubungannya dengan karirnya nantinya gitu? Kalau guru penggerak ini ya sesuai dengan kebijakan Merdeka ya, kebijakan Merdeka Belajar ya. Episode kelima itu kan dicanangkan pada 3 Juli 2020 sebenarnya. Nah, awalnya sebenarnya tidak tahu program ini nanti lulusan jadi apa gitu. Tapi ternyata setelah itu berjalan, pemerintah mengapresiasi bahwa guru penggerak ini adalah guru-guru yang memiliki potensi menjadi pemimpin pembelajaran masa depan, pemimpin sekolah masa depan. Oleh karena itu sekarang sudah terlihat gitu ya, lulusan guru penggerak itu adalah nanti akan ditempatkan menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi pelatih, menjadi narasumber, karena memang sudah diberikan bekal sedemikian rupa sehingga lulusan dari pendidikan guru penggerak ini memiliki seperangkat kompetensi ya, memiliki nilai-nilai seperti berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, kemudian kreatif dan mandiri gitu. Nah, tentu dengan bekal ini diharapkan bisa membawa transformasi pendidikan, transformasi pembelajaran, menggerakkan teman sejawat, kemudian melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid, dengan harapan akan terbangunlah di sekolah itu budaya positif begitu. Itu yang ini hubungannya dengan guru profesional nantinya Pak ya. Nah sekarang kalau misalnya ini dari aspek yang harus untuk program guru penggerak ini katanya gini, ada pertanyaan dari titipan sih sebenarnya ya Pak ya. Katanya apa yang diperoleh guru dari aspek pengetahuan, keterampilan, networking jika mengikuti program ini Pak, guru penggerak ini? Kalau lebih rincinya guru penggerak itu belajar 3 paket modul gitu ya. Itu dulu dari apa yang akan didapatkan itu. 3 paket modul dia belajar secara daring, secara luring, didampingi oleh
instruktur, fasilitator, pengajar praktik. 3 modul yang dimaksud, yang pertama dia belajar materi tentang nilai dan visi guru penggerak. Di situ dia belajar tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, dia belajar tentang nilai-nilai guru penggerak, visi guru penggerak, kemudian bagaimana di situ dia belajar tentang kaitan dengan masalah sikap dan sebagainya. Kemudian di modul kedua berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itulah di situ namanya ada belajar tentang bagaimana merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang disebut dengan teaching at the right level. Bagaimana di situ dia melakukan supervisi, melakukan coaching. Kemudian yang ketiga adalah program yang berkaitan dengan pengembangan sekolah dan pemimpin pembelajaran, bagaimana dia memanfaatkan aset, bagaimana dia berpikir di situ dari berpikir yang positif menghilangkan negatif, atau disebut dengan berpikir berbasis aset menghilangkan berpikir berbasis defisit tadi. Nah, dengan seperangkat pengetahuan itu, maka sangat layak sebenarnya guru penggerak itu mendapatkan apresiasi. Apa yang akan didapatkan, dia akan menjadi calon-calon pemimpin pembelajaran masa depan. Kemudian kalau misalkan seperti di Kota Palembang sudah banyak lulusan dari guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah. Ada yang guru SMP diangkat menjadi kepala sekolah dasar, ya. Kemudian dari guru SMP diangkat di SMP, begitu. Itu yang akan didapatkan sebagai bentuk rewardnya di situ. Networkingnya di situ ya Pak. Oh, berarti bisa jadi saya tuh kebanyakan pengalaman gitu ya Pak. Anak saya kan sudah di SD, sekarang sudah SMP sih yang nomor 1, yang dulu SD dia, kebetulan adanya masih di situ. Ya gitu Pak, saya tuh rada aneh kenapa kepala sekolahnya tuh dari guru SMP. Mungkin itu Pak harapannya karena dia mungkin dari guru penggerak dipindahkan ke SD, bisa jadi menggerakkan si SD ini bergerak untuk jadi sekolah penggerak. Karena harapannya begini Bu Mepa, setelah seorang guru lulus dari pendidikan guru penggerak, gitu ya, dia diharapkan dia tergerak dulu dirinya. Maka tadi mengubah mindset, dia tergerak. Kemudian sudah tergerak, kemudian dia akan bergerak. Dia akan mewujudkan dalam bentuk implementasi. Dan yang terakhir harapannya adalah menggerakkan. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, jadi itu kenapa akhirnya dia bisa ke ini, yang tujuan terakhir tadi menggerakkan. Karena kan pendidikan di guru penggerak ini kan tidak dibatasi sekat-sekat jenjang, ya. Kemudian mata pelajaran gitu. Karena seperti saya misalkan ketika saya menjadi pendamping atau pengajar praktik guru penggerak, saya mendampingi guru SD. Tidak ada harus guru kimia ada guru, dia tidak harus kimia. Guru SMP, guru SMA, karena yang kita dampingi bukan pada substansi materi pelajarannya, tapi bagaimana dia misalkan dari manajemen pembelajaran. Jadi tadi itu sebenarnya saya mau nyelipin itu, apakah fasilitator guru penggerak itu hanya misalnya karena bapak dari kimia gitu kan, SMA masih kimia, apakah hanya di situ? Ternyata tidak Pak, jenjangnya pun tidak dibatasi SD, begitu ya. Boleh dari dasar sampai awal mula juga begitu, banyak bertanya bagaimana saya nanti kok bisa mendampingi guru TK misalkan guru SD, tapi karena yang kita dampingi di sini bukan membelajar materinya. TK pun sudah kurikulum merdeka sekarang ya Pak? Iya, di TK juga sudah ada. Dia di fase pondasi namanya. Harapan saya TK anak saya sudah menggunakan kurikulum merdeka Bapak. Selanjutnya Pak, Pak, kalau misalnya walaupun Bapak hanya adalah fasilitator, inginnya itu sekarang kan sudah melihat tuh guru-guru penggerak itu seperti apa. Nah, inovasi yang bisa dilakukan guru kimia itu bentuknya seperti apa Pak? Kembali ke pembelajaran, jadi kalau kita kaitkan dengan program guru penggerak, kurikulum merdeka, dan mata pelajaran kimia gitu ya. Itu harapannya adalah bahwa guru kimia yang nanti juga akan mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan mengadopsi program di guru penggerak itu adalah sebenarnya salah satunya mengubah dari pertama mindsetnya dulu, mengubah bahwa pembelajaran yang dilakukan itu tidak hanya sebatas menyampaikan materi kimia, gitu. Tapi bagaimana dia bisa merancang pembelajaran sesuai kebutuhan, nah gitu. Nah, misalkan saya tanya Bu Maipa, kalau Bu Maipa masuk kelas, bagaimana bisa mengetahui bahwa di kelas itu kemampuannya seperti apa?
ke ini ya Pak ya, ke siswanya. Ya, Biasanya ke siswanya. di awalnya itu bertanya dulu Pak. Bertanya Kita dulu, kasih, betul. Kita tanyakan misalnya aja Ya. materi sebelumnya. Ya, Kita itu. tanyakan Nah, apakah dia sudah masih ingat betul. atau tidak. Itu yang disebut namanya sekarang adalah melakukan asesmen formatif awal. Asesmen oke. formatif awal itu untuk mengetahui pemahaman siswa Iya. terhadap materi yang akan diajarkan. Nah, dari situ nanti mungkin akan muncul ada yang kelompok siswa yang paham, setengah paham, ataupun yang belum paham. Maka ini kaitannya dengan penyesuaian perencanaan pembelajaran. Itulah yang disebut dengan teaching at the right level. Mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Kalau muridnya yang sudah pinter, yang sudah paham, mungkin bisa diberikan penugasan yang menantang. Kalau istilahnya pengayaan kali ya Pak, bisa ya, begitu, pengayaan dan sebagainya. Kemudian bagi siswa yang mungkin baru setengah paham, mungkin bisa dijelaskan. Tapi kalau siswa yang belum paham, dijelaskan, didampingi. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi. Nanti muncullah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itulah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Itu dapat dilihat dari berdiferensiasi secara konten, berdiferensiasi secara proses, maupun berdiferensiasi secara produk. Nah, saya ini tertarik mungkin akan podcast berikutnya atau apalah ya Bapak diundang dia dari narasumber di mata kuliah, tapi saya ingin yang ini Pak, yang materi bagaimana pembelajaran diferensiasi. Nah, itu kaitannya tadi ya. Jadi guru kimia misalkan ketika dia mengajar di kelasnya gitu ya, terhadap materi tertentu misalkan, kaitan dengan misalkan materi tadi, misalkan kita ambil struktur atom tadi. Melakukan asesmen awal tadi untuk mengetahui. Nah, siswa yang kelompok kelompok yang belum paham mungkin dijelaskan langkah per langkah. Siswa yang baru setengah paham tadi mungkin bisa dijelaskan, diberikan latihan. Sementara siswa yang sudah paham, dia bisa mengaitkan dengan ke nanoteknologi tadi. Nah, karena memang di kurikulum Merdeka ini kan bukanlah muatan kurikulum menjadi tuntutan. Artinya Bu, kalau misalkan anak yang katakanlah sekarang ada 10 kompetensi misalkan di materi itu, anak yang yang sangat paham dia bisa menguasai seluruhan. Anak yang setengah paham mungkin hanya 8. Anak yang belum paham tidak harus semuanya. Nah, itu yang berdiferensiasi tadi gitu. Ini materi yang sangat menarik Bapak, kalau misalnya karena memang kayaknya lagi di mana-mana materi pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, ini mungkin nanti kalau ada podcast lagi Bapak mau nggak Pak saya undang. Baik, siap. Semoga waktunya ya. Amin. Karena Bapak terlalu sibuk, saya susah. Nah, ini Pak, sekarang kaitkan lagi Pak dengan guru profesional Pak ya. Nah, kalau misalnya guru profesional apakah tercermin dari profil guru penggerak? Kalau misalnya kita bicara tentang guru profesional. Kalau jadi guru penggerak apakah otomatis sudah jadi guru profesional? Tentu juga sangat dipengaruhi oleh individu ya. Programnya baik gitu. Artinya ini sangat membutuhkan adalah komitmen dari guru tersebut. Kalau kita lihat dari nilai-nilai kompetensi yang dia pelajari dan dia dapatkan, dia memiliki kemampuan bagaimana dia mengubah mindset pembelajaran yang berbeda pada murid. Kemudian dia punya kemampuan juga bagaimana dia merancang pembelajaran di kelas ya. Dengan menerapkan misalkan di situ namanya disiplin positif, budaya positif, kemudian sampai membentuk kesepakatan kelas begitu ya. Yang semuanya itu sebenarnya orientasinya kepada bagaimana melibatkan peserta didik ya. Kalau dulu kan begini Pak Bu ya. Kalau misalkan ada siswa yang terlambat, nah misalkan contoh penerapan yang saya katakan budaya positif tadi. Kalau ada siswa terlambat, apa yang sering guru lakukan? Kalau yang dulu kan biasanya nyetrap Pak, nggak boleh masuk gitu. Nah, kalau yang kurikulum Merdeka. Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi kalau dulu mungkin lebih cenderung menghukum. Kalau sekarang lebih cenderung istilahnya mengapresiasi. Nah, itu namanya penerapan segitiga restitusi. Jadi sebenarnya seorang itu akan nyaman ketika ditanya kenapa terlambat, gitu. Kemudian jika alasan yang diberikan tersebut memang
membuat seseorang terlambat dan itu bisa diterima, tentu sebenarnya hukuman itu bisa tidak dilakukan. Tanyakan, apa yang kamu tahu tentang peraturan di sekolah ini? Apakah kamu tahu bahwa kamu ada melanggar? Apa yang akan kamu lakukan? Tapi tidak misalkan dengan karena kamu sudah terlambat, ya, kamu tidak boleh masuk kelas, atau katakanlah ya kalau pakai sepatu yang tidak seragam, copot sepatu, nah itu yang dulu gitu kan. Nah sekarang tidak seperti itu. Jadi artinya lebih pada bagaimana kita mensejahterakan psikologi anak, lalu kita katakan konfirmasi, lalu tanyakan apa sih keyakinan. Keyakinan itu berkaitan dengan apa yang dia tahu tentang tata tertib itu. Artinya di sini lebih pada bagaimana kita membangun kesadaran diri. Kalau kesadaran diri itu muncul secara intrinsik, maka dia punya komitmen dengan aturan itu. Oke, benar Bapak. Jadi kalau misalnya kita bentuknya hukuman, ya nantinya dilanggar lagi tidak apa-apa. Tapi ketika dia sudah sadar, justru saat ini mungkin dia bilang, saya misalnya nih, kayak Bapak bilang tadi, sepatunya tidak sama dengan orang lain. Mungkin kalau alasannya karena emang belum punya uang, atau memang orang tuanya tidak mampu, itu kan bisa diterima. Nah ini akhirnya nantinya mungkin pada saatnya ada, justru akan dioptimalkan, menyamakan dengan yang peraturan yang sudah ada. Bukan berarti dia tidak mau, memang belum bisa mungkin ya Pak ya. Karena kaitan itu sebenarnya posisi dari seorang guru itu bisa dilihat dari kalimat-kalimat yang diucapkan. Jadi kalau dia kalau berposisi sebagai manajer, dia akan mengapresiasi. Kalau dia berposisinya sebagai pemantau, dia akan memberikan kebijakannya. Tapi kalau dia memposisikan diri membuat orang merasa bersalah, yang seperti tadi, dengan kalimat-kalimat mengancam, kalimat-kalimat yang mempermalukan, sehingga orang merasa bersalah begitu. Itu juga PR bagi kita, saya juga sebagai orang tua ya Pak ya. Bahwa justru karena emang sekarang itu banyak yang parenting itu juga begitu, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Betul. So, untuk perkembangan mental dari anak itu sendiri. Begitu juga pada saat pembelajaran, memposisikan diri kita ketika kita jadi guru pun harus begitu, ketika jadi dosen, ketika jadi siapapun, berupaya untuk tidak menggunakan kata-kata yang membuat mental seseorang jatuh. Dan itulah yang memang sekarang yang digunakan di manajemen perubahan, inquiry apresiatif Bagja namanya itu. Jadi orang lebih berpikir dari sisi aset daripada defisit gitu. Jadi lihatlah potensi-potensi yang mendukung daripada sudah berpikir hambatannya, masalahnya, kegagalan gitu. Karena dengan kita berpikir positif, maka energi positiflah yang muncul. Tapi ketika berpikir sudah hambatan halangan, maka kita sudah berpikir hal-hal yang menghambat gitu sebenarnya gitu. Nah, ini saya juga sebagian juga harus mulai berubah juga Pak. Tidak boleh lagi yang seperti. Oke, nah sekarang kan udah melihat nih yang guru-guru penggerak. Nah, udah pencapaiannya seperti apa sekarang Pak? Dari sisi kalau secara kasat mata, katakanlah misalkan guru penggerak yang saya dampingi dulu di angkatan 1, sudah ada yang diangkat jadi kepala sekolah, kemudian sudah ada yang diangkat jadi P3K ya, karena dari honor ya, dari swasta. Kemudian sudah ada yang menjadi pelatih, sudah menjadi narasumber. Artinya peluang untuk meningkatkan karir dan kompetensinya sebagai seorang guru jauh lebih luas. Tetapi memang ini membutuhkan motivasi dalam diri lah gitu ya. Jadi kalau hanya disuruh oleh kepala sekolah ikut sebagai guru penggerak, itu saya kira tidak beraksi maksimal. Tidak akan maksimal. Tapi kalau misalnya dari dirinya sendiri yang ingin menjadi guru penggerak, kalau saya dulu Bu Maipa sebenarnya terjun ke situ karena rasa penasaran ya. Karena ketika diluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode yang ke-5 itu tentang guru penggerak, di situ ada peran pendukung, ada fasilitator, ada pengajar praktik, ada guru penggerak. Saya waktu itu juga tidak belum paham lah dengan program guru penggerak. Saya akan memilih sebagai pengajar praktik. Awalnya pengajar praktik. Kemudian dari pengajar praktik lah banyak belajar, mendampingi mereka. Justru saya banyak belajar dari calon guru penggerak yang saya dampingi, karena kita selalu berkolaborasi.
berkolaborasi, kemudian melakukan refleksi gitu ya. Kemudian dari situlah yang tadinya saya menerapkan pembelajaran itu seperti apa yang saya terima dulu. Selalu memberikan instruksi, anak harus mengikuti apa yang kita perintahkan, kan begitu. Nah dari situlah saya mulai menerapkan di kelas dengan menjadikan murid itu sebagai mitra, ya, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Maka kalau saya misalkan mengajar setelah beberapa lama, saya lakukan refleksi, itu salah satu. Refleksi yang saya tanyakan, bagaimana perasaan kamu mengikuti pelajaran kimia? Kemudian apa yang dipahami, apa yang boleh pahami, apa yang kamu lakukan ketika belum paham, itu refleksi. Gitu. Dalam bentuk apa biasanya Pak? Saya gunakan Padlet. Saya gunakan Padlet, kemudian menuliskan di situ, kemudian saya juga merespon di situ. Saya juga membuat kesepakatan kelas yang idenya dari murid. Kemudian saya juga menanyakan misalkan tentang pembelajaran bagaimana agar ini lebih baik. Nah itu sebenarnya salah satu bagaimana kita merancang pembelajaran bermakna, khususnya di kimia ya. Itu saya lakukan, alhamdulillah responnya 99% itu menyatakan dapat mengikuti pembelajaran karena cara, berarti pendekatan, kemudian karena media, saya menggunakan berbagai media. Nah itu. Saya menggunakan media satunya, misalnya saya menggunakan live worksheet, ya, kemudian saya menggunakan Padlet, saya menggunakan Jamboard, saya menggunakan Mentimeter, saya menggunakan Kahoot, saya menggunakan LMS Psikologi. Itu yang gunakan. Nah, ternyata dengan media yang beragam ini, salah satu membuat anak lebih tertarik, kemudian dengan pola pendekatan. Dia merasa nyaman, anak lebih mudah paham. Jadi nyamankan dulu anak itu. Jadi kuncinya adalah menyamankan. Kemudian di sela-sela mengajar saya sering melakukan ice breaking. Nah, harus belajar dari Pak Dede ini. Apakah istilahnya tepuk tangan, apakah misalkan ada permainan atau tebak-tebakan gitu. Karena saya pahami begini, saya pernah baca bahwa golden time belajar siswa yang 2 kali 45 menit itu tidak lebih dari 50 menit. Jadi kalau kita mengajar selama 90 menit, maka fokus anak itu hanya di 50 menit pertama. Ketika pada menit berikutnya kita tidak melakukan aktivitas yang bisa membangkitkan motivasi anak tersebut, maka pembelajaran itu akan makin menurun daya serapnya. Gitu. Maka lakukanlah hentakan-hentakan itu akan membangkitkan. Bagaimana caranya? Libatkan dalam aktivitas. Lakukan aktivitas itu. Pak, misalnya nih Pak ya, nanti misalnya kan saya kan banyak mengampu mata kuliah kependidikan. Iya. Boleh enggak Pak sesekali misalnya mungkin nanti kan bersurat juga ke SMA 17 melihat pembelajaran yang dilakukan Bapak boleh ya. Sebagai bentuk observasi secara langsung di pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka yang kita kan kaitkan ke sana gitu ya. Karena emang mata kuliah saya itu banyak kependidikannya emang dosen kependidikan. Mahasiswa yang akan jadi calon guru ini butuh gitu ya Pak ya, melihat secara langsung bagaimana sih praktek pembelajaran. Walaupun nantinya mereka akan PLP. Ya kalau dulu zaman kita PEPL lah Pak ya. Nah, sekarang PLP. Nah, kalau PLP itu kan terbatas. Mereka bahkan dijadikan salah satu aktor utama, mungkin bisa disuruh mengajar. Nah, maksudnya sebelum mereka terjun itu mereka harus melihat dulu. Sangat positif sebenarnya. Saya mengapresiasi kalau itu dilakukan karena bagaimanapun juga perubahan di luar ya, gitu. Dinamikanya itu luar biasa cepat ya. Iya benar Pak. Oleh karena itu tentu perguruan tinggi FKIP sebagai istilahnya institusi pencetak calon guru tentu juga harus membekali dengan berbagai pengetahuan kaitan dengan kurikulum, metodologi, media pembelajaran yang menyesuaikan dengan tuntutan sekarang. Gitu. Berarti boleh lah ya Pak ya. Saya sangat tertarik, maksudnya gini, kayaknya bosan hanya di kelas. Betul, iya. Iya, ingin memahami. Kayak sih untuk memahami kurikulum merdeka sebenarnya bisa membaca, bisa browsing di internet, bisa. Tapi ketika kita melihat secara langsung bagaimana prakteknya nanti di di sekolah, dan karena mereka juga akan ini akan lebih bermakna. Katanya untuk pembelajaran bermakna juga. Betul, ya. Ya nanti mungkin ya ke Pak Gede kalau ada sempatnya waktu nanti mungkin di semester depan saya berencana akan minta tolong juga lah dengan pimpinan kita untuk memberi izin gitu. Nanti saya akan sesuaikan waktunya dengan Bapak. Ya Pak ya. Oke, siap. Nah, sebagai closing statement lah Pak, apa sih Pak yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai guru profesional?
Kalau meningkatkan kompetensi ya tentu belajar ya. Itu nggak akan akan berhenti gitu. Saya kalau sudah menjadi guru 30 tahun lebih ya masih belajar. Satu. Yang kedua adalah saya pernah mendengar ungkapan dari PLT Kepala Puskur ya, Kepala Pusat Kurikulum dan Pelajaran Pak Julfikri mengatakan bahwa profesi guru adalah salah satu profesi yang tidak pernah lepas dari keberkahan gitu. Dengan catatan adalah ketika kita mengajar dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati gitu. Nah, mengajar dengan hati itu karena kita mengajar merupakan sebuah panggilan ya. Kemudian yang kedua, ketika kita berhadapan dengan murid yang dalam tanda petik bermasalah gitu ya. Sering kita menganggap itu adalah sebuah hambatan. Tapi sebenarnya kita tidak sadar bahwa itu adalah cara Tuhan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bagaimana kita melakukan pembelajaran gitu. Kemudian tentu yang ketiga, saya katakan kalau kita menghadapi masalah itu ada dua pilihan yang bisa kita pilih. Yang mana mau dipilih? Apakah mau mengeluhkan ataukah mengalahkan? Hanya beda satu huruf itu. Ya, mengeluhkan itu hanya mencari alasan. Ya. Bahwa pembenaran kita tidak melakukan apa-apa sebenarnya gitu. Tapi kalau mengalahkan kita akan berupaya mencari cara bagaimana memecahkannya. Nanti mengalahkan adalah tipe pejuang, mengeluhkan adalah tipe pecundang. Maka pilihannya apakah kita menjadi driver ataukah menjadi passenger. Menjadi driver kita yang menentukan, menjadi passenger kita hanya mengikuti saja. Jadi follower saja. Iya, kalau driver kan orang yang berani ngambil risiko kan. Kalau passenger kan hanya menerima saja. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Gede. Ya Allah, ini banyak banget ilmu yang dapat kami dapat dari sama-sama. Perbincangan Alhamdulillah ini. Bisa berdiskusi. Saya senang berdiskusi. Nanti ilmu ini YouTube ini akan ditayangkan di YouTube. Podcast ini akan ditayangkan di YouTube Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bapak nantinya mungkin harapan kami adalah menambah ilmu dari mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa, kemudian menambah ilmu juga bagi guru, calon guru penggerak, kemudian bagi sekolah penggerak, kemudian harapan kami adalah menambah ilmu bagi kami yang menjadi pencetak calon guru, menambah wawasan tentang kurikulum merdeka, sekolah penggerak, dan guru penggerak. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, kita tutup dulu. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi, bisa membuka wawasan dan bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak. Oke, inilah podcast Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari sesi 1, 2, dan 3. Series 1, series 2, series 3 yang melibatkan 3 narasumber. Yang pertama itu kemarin Ibu Ria Wilastri, Dr. Anda Ria Wilasti MM. Kemudian ada dari fasilitator dosen itu Ibu Rahmi Susanti, Dr. Rahmi Susanti MSc, dan yang terakhir ini ada dari fasilitator guru penggerak Bapak Dr. Andes I Gede Mandara MT ya Pak ya. Oke, kita tutup, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.